ya. Halo teman Dinda, apa kabar nih? Apakah lagi baik, atau lagi buruk, atau justru lagi galau brutal? Enggak dong ya, aku harap teman Dinda lagi happy-happy aja nih. Soalnya aku juga lagi happy banget, karena aku abis thrifting baju. Yah, teman Dinda nggak mungkin nggak ada yang tahu dong thrifting itu apa. Thrifting itu menurut aku merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan barang bekas, dan itu aku suka banget sih konsepnya. Dengan kita beli si baju-baju bekas itu tadi, otomatis kan kita memperpanjang umur pakai si barang itu, dan juga kita bisa mengurangi limbah deh. Dan juga barang-barang yang kita beli yang ada di toko thrifting itu juga masih bagus-bagus tahu teman Dinda. Mau lihat gak? Atau sekalian aku try on aja kali ya? Boleh deh, yuk! Astaga, pecah. Aduh, gimana dong ini? Aduh, teman Dinda, lihat deh, vas aku pecah. Aduh, aku tuh suka bingung deh kalau pecahan kaca kayak gini, kalau dibuang sayang. Kalau nggak dibuang juga bisa bahaya. Apa aku lem lagi ya? Tapi nggak mungkin bisa deh. Mana ini terbuat dari kaca kan, jadi nggak bisa didaur ulang kayak plastik atau kertas. Tapi bentar deh, apa kaca bisa didaur ulang ya? Coba aku... Oh, aku tahu, aku ada ide. Jadi ada satu karya seni yang emang dibuat dari pecahan kaca gitu. Namanya glass art. Kalau di Jogja sendiri, ada tuh satu studio seni yang emang menggunakan limbah sampah kaca buat dijadikan karya seni yang bagus banget. Wah, teman Dina penasaran gak sih pengen ke sana? Aku juga penasaran nih pengen bawa ini ke sana. Teman Dinda, temenin aku ya. Tapi aku mau siap-siap dulu. Bentar ya. Nah, teman Dinda, pasti pernah kan sengaja atau tidak sengaja memecahkan barang yang terbuat dari kaca? Entah itu piring, vas bunga, gelas, atau mungkin layar HP kalian. Kira-kira sampah kacanya diapain ya sama teman Dinda? Pernah. Wah, sering. Ya pernah. Piring. Piring, gelas. Ya itu gelas, piring, itu nggak sengaja kesenggol. Dibuang. Ya, dibuang. Kumpulin terus dibersihin. Jangan langsung dibuang. Biasanya langsung dirapin sama saya. Enggak sih, cuma dibuang aja. Dibuang aja. Nggak ada pikiran mau dibuat apa, nggak pernah. Langsung dibuang juga. Bisa buat mozaik juga sih kalau kaca. Kalau kaca pecah bisa buat mozaik juga. Soalnya kan bapak juga kan seniman juga, bapak saya. Di tengah perkembangan pesat dan urbanisasi yang semakin meluas di Indonesia, salah satu masalah lingkungan yang tak kalah mendesak adalah pengelolaan sampah, khususnya limbah kaca. Limbah kaca seringkali dianggap sebagai salah satu jenis sampah yang tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan limbah lain, seperti plastik atau logam beracun. Namun kenyataannya, limbah kaca memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengelolaannya.
Di Indonesia, penggunaan kaca dalam berbagai produk, mulai dari botol minuman hingga kemasan makanan dan kosmetik, terus meningkat. Sayangnya, kesadaran dan infrastruktur untuk mengelola limbah kaca belum sebanding dengan jumlah produksinya. Masalah utama dalam pengelolaan limbah kaca adalah proses daur ulang yang belum optimal. Kaca memerlukan proses pemisahan, pembersihan, dan peleburan yang spesifik agar dapat didaur ulang dengan efisien. Nah, teman Dinda, sebenarnya ada loh salah satu cara kreatif untuk mengelola limbah kaca. Ini adalah studio otak-atik Creative Work. Di sini, kita bisa belajar banyak tentang seni kaca, atau sering disebut dengan glass art. Nah, teman Dinda pasti penasaran kan? Langsung aja yuk, kita ngobrol sama pendiri studio otak-atik Creative Work. Oke Mas Ivan, ini yang saya bisa lihat di sini itu namanya glass art ya. Bisa dijelasin sedikit nggak soal apa itu glass art? Nah, kalau glass art itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, simpelnya ya seni kaca sebetulnya. Oh iya. Jadi ini karya seni yang berbahan utama kaca kayak gitu. Tekniknya macam-macam banyak sekali. Tapi kalau yang saya tekuni ini tekniknya namanya flame working. Jadi kaca dibakar langsung di depan api untuk kita ubah bentuknya. Wah, berarti itu teknik yang paling umum ya, itu flame working? Bisa dibilang sebenarnya enggak juga sih ya. Jadi variannya banyak sekali teknik kaca itu. Jadi ada teknik yang menggunakan panas, tanpa panas gitu. Cuma saya memilih teknik flame working ini karena apa ya? Yang paling ringkas, paling sederhana, alat-alatnya yang dibutuhkan itu adalah flame working. Oke. Nah, kalau Masnya sendiri gimana sih ceritanya awal mulanya bisa membangun studio otak-atik Creative Work ini? Kalau awalnya sih sebetulnya sejak kuliah ya. Jadi kuliah itu dulu saya ambil jurusannya desain produk. Terus saya memang tertarik untuk mengembangkan soal produk dari material kaca kayak gitu. Jadi ketika kuliah mengembangkan itu sampai jadi tugas akhir, tapi akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Jadinya sampai akhirnya jadi profesi saya pun seniman kaca sekarang. Wah, berarti sejauh studio ini berdirinya udah berapa lama, Mas? Oh, sudah lumayan lama ya. Ini mulai 2012. 2012, Ya. 12 tahun lebih ya? Ya, 12 tahun. Nah, selama 12 tahun itu bisa menghasilkan karya apa aja ini, Mas? Kalau yang saya kerjakan di sini macam-macam ya. Jadi ada karya seni, artwork gitu ya, entah patung, entah miniatur. Lalu juga ada aksesoris. Jadi saya buat perhiasan kayak anting-anting, leontin seperti itu. Kalau aksesoris udah pasti untuk dijual ya, Mas. Tapi kalau untuk tadi karya seni ya, itu bisa disalurkan kemana biasanya, Mas? Kalau dari karya seni, kadang-kadang saya diundang pameran. Oh, pameran? Iya, pameran. Di Indonesia? Di Indonesia, di luar negeri juga. Oh ya, wah. Berarti yang paling berkesan sejauh ini karya seninya yang mana, Mas? Yang udah sampai kemana mungkin? Karya yang akhirnya apa ya, membuat apa ya, jadi salah satu signature ya, jadi salah satu karya yang khas buatan saya itu yang di sini. Ini karyanya ada yang botol kaca. Iya, jadi ditampilkan langsung ada botolnya di situ, jadi orang langsung bisa melihat bahwa itu materialnya dari limbah kaca. Wah, nah ngomong-ngomong soal limbah kaca tadi nih, Mas, pandangan Mas soal limbah kaca itu gimana, Mas? Nah, kalau apa ya, di Indonesia ini sayangnya itu untuk pengolahan kaca itu masih sangat kurang ya. Jadi apalagi soal limbah kaca itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang negatif, bahaya, hati-hati langsung dibuang, diamankan gitu kan. Dan juga orang kurang paham bagaimana cara ngolahnya gitu. Iya juga. Nah, padahal selama ini saya sebetulnya karya yang saya buat, entah itu karya seni, entah itu aksesoris, itu semuanya nggak ada bahaya-bahahanya. Iya. Yang penting tahu cara ngolahnya, dan ternyata dari limbah kaca itu potensi untuk bisa dibuat itu masih sangat luas. Iya benar. Jadi peluang untuk bisa dibuat jadi produk, jadi karya seni itu masih sangat luas. Wah, jadi saya jadi penasaran deh, Mas, pengen nyobain buat, boleh nggak ya? Oh boleh. Nanti saya ajari basicnya dulu. Oke. Saya ke sana? Ya boleh silakan. Nah, teman Dinda, setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Ivan, sekalian deh aku mau nyobain proses pembuatannya. Ya, mana tahu kan bisa jadi barang seni yang nilainya mahal,
biar seperti karyanya Mas Ivan yang udah mendunia. Hehehehe. Hello, my name is Güçlü Polat and I'm a glass artist from Turkey. I have been working with glass almost 14 years. In 2022 was a year of glass and I had a chance to create a glass exhibition with my colleagues Serhat Özdemir and Meyçem Ezengi. This exhibition is focused on the recycled glass. We invited 3 international and 10 local artists. So they created glass sculptures out of recycled glass. Our goal was to show how everyday glass can be transformed into art. By using recycled glass, artists not only reduce the need for new materials, but also show that creativity can be developed with what's already available. Nah, teman Dinda, sambil aku nyobain nih, ada beberapa fakta menarik tentang kaca. Sebelum ada gelas kaca, dahulu orang-orang memakai kaca alami yang didapatkan dari laut, namanya obsidian. Terbentuk dari lahar cair yang membeku terlalu cepat, yang berwarna hitam keabu-abuan. Pada saat itu, obsidian digunakan untuk membuat pisau, mata panah, perhiasan, dan juga uang. Konon, masyarakat Syria yang hidup pada tahun 5000 sebelum Masehi disebut sebagai orang pertama yang membuat kaca. Hal ini diungkapkan oleh sejarawan Romawi kuno, Pliny. Meski begitu, bukti arkeologi mengungkapkan hal yang berbeda. Artefak kaca tertua diperkirakan dibuat oleh masyarakat Mesopotamia Timur sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Selama periode Perang Salib, produksi kaca mengalami kemajuan pesat di Venesia, Italia. Venesia menjadi pusat inovasi dan perdagangan kaca, dan teknik-teknik yang dikembangkan di sana kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Kaca Venesia terkenal karena kualitas dan keindahannya, dan ini membantu menyebarluaskan teknologi pembuatan kaca ke berbagai negara. Pada tahun 1608, langkah penting dalam sejarah pembuatan kaca terjadi di Amerika Serikat. Dengan didirikannya pabrik kaca pertama di Jamestown, Virginia. Pabrik ini menandai awal dari industri kaca di Amerika dan memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teknologi kaca di benua tersebut. Dengan perkembangan teknologi dan peningkatan produksi, kaca menjadi salah satu bahan yang sangat berharga dan serbaguna dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari utilitas sehari-hari hingga seni dan arsitektur. Yeay, akhirnya sampai juga. Teman Dinda, seru banget ya. Tadi kita udah main-main ke studio Otak-Atik Creative Work dan kita juga udah belajar banyak sama Mas Ivan. Dan lihat deh. Ting 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 ting. Tada! Aku tadi buat ini. Wah, ini cocoknya langsung aku kalungin aja nggak sih? Bentar. Bantuin dong teman Dinda. Iya. Yeay! Wah, lucu sekali. Nah. Jadi gitu teman Dinda, dunia sampah kaca. Ternyata dari pecahan kaca kayak yang barusan aku pecahin, itu bisa jadi karya seni yang bernilai tinggi loh. Dan bahkan bisa mendunia juga kayak karya-karyanya Mas Ivan. Kan daripada dibuang, mending dijadiin karya seni ya. Tuh, lucu banget kamu. Oh iya, aku jadi punya quotes of the day. Daripada dibuang, mending didaur ulang. Ya udah, segitu dulu ya teman Dinda cerita aku hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita yang gak kalah seru. Hanya di Kacamata Dinda. Dadah!